Kalau itu kita lihat tentang materi kebahagiaan sendiri, kita sekarang memandang kepada negara-negara yang kaya mungkin, negara-negara yang sukses, negara-negara yang hidupnya sejahtera, tidak seperti Indonesia. Apakah mereka berbahagia? Ada sebuah negara yang dijadikan negara ideal tahun 80-an. Suatu negara yang dijadikan negara paling ideal sebagai percontohan negara yang paling sejahtera, yang paling makmur adalah negara Swedia. Swedia dalam pandangan masyarakat dunia adalah masyarakat yang paling sejahtera, yang paling berbahagia. Tatkala itu 20-30 tahun yang lalu, ada seorang penulis di Mesir yang menuliskan di sebuah artikel di majalah Rus El Yusuf. Dia menulis, kata dia, ahlul jannati laisu su'ada. Penghuni surga bukanlah orang-orang yang berbahagia. Mereka tidak berbahagia. Maksudnya surga di sini adalah Swedia. Di Swedia, pemerintahnya benar-benar memanjakan penduduknya. Segala yang diinginkan diberikan. Sekolah semua gratis, rumah sakit gratis. Anak itu dapat jaminan sosial sampai dia lulus. Sampai dia, kalau dia nggak dapat kerjaan, dia dikasih uang juga. Ibu yang mau melahirkan, yang hamil sudah dikasih kesejahteraan, dikasih biaya untuk melahirkan, dikasih uang untuk merawat anaknya. Jaminan kurang apa? Kalau kita kira-kira hidup di sana, kita berangkat ke Saudi? Ya tidak, maksudnya mau deh. Kalau saya di sana dijamin, ada apa saya ke Saudi? Capek-capek. Tapi ternyata data statistik menyebutkan bahwasanya yang paling banyak terjadi bunuh diri Swedia, karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, ketentraman di hati tidak mereka dapatkan dari uang, dari segala yang diberikan oleh pemerintahnya. Nggak ada apa. Tujuan hidup tidak jelas. Maka akhirnya mereka lebih senang untuk menghabisi hidupnya dengan bunuh diri. Karena dia mengatakan, kalau saya akhirnya mati juga, ya ada apa mati besok, kata dia. Mati sekarang aja, kata dia. Ada apa mati besok, kalau memang hidupnya seperti ini aja kehidupan itu. Dan mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman di jiwa mereka. Itu Swiss. Di Taiwan, saya beberapa hari lalu cari tentang bunuh diri di dunia ini. Sebuah majalah di Taiwan yang terkenal, Commonwealth Magazine, dia mencatat hasil survei tentang keinginan bunuh diri di kalangan kaula muda. Disebutkan bahwasanya sekitar 60% dari kaula muda yang berada di Taiwan itu mereka berpikir untuk bunuh diri. Bayangkan, 60% dari pemuda Taiwan berpikir untuk bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki orientasi yang jelas. Mau kemana? Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan disebutkan bahwasanya dalam setahun, penduduk Taiwan itu jumlahnya sekarang kira-kira 23 juta orang. Dalam setahun, yang bunuh diri di Taiwan itu 4.400 orang tiap tahun. Dalam sehari itu ada 12 orang yang bunuh diri. Jadi tiap 2 jam itu ada orang bunuh diri di Taiwan. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Rumah tangga kacau, pendidikan di sekolah juga tidak membantu dia untuk mendapatkan kedamaian di hati. Padahal banyak orang Indonesia kerja di Taiwan. Dia berpikir, kalau aku berangkat ke Taiwan, aku bahagia. Orang Taiwan aja bunuh diri, kamu kesini. Dan ternyata mereka tidak berbahagia. Maka kembali, harta yang berlimpah ruah, rumah yang mewah, kekuasaan, popularitas, anak, gelar, predikat, penghormatan dari masyarakat, itu ternyata tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalaupun sempat memberikan kebahagiaan, ketenangan di hati, maka itu hanya sebentar dan hanya semu, tidak lama. Allah banyak
memberikan contoh pada orang-orang yang mungkin dia terbuai melihat orang-orang kaya itu. Ya Allah, mereka kayaknya seneng, Allah masih rezeki sama mereka, kayaknya mereka orang berbahagia, sedangkan aku susah. Kenapa susah? Ya susah Ustaz, kata dia. Sebulan dapat 1.000 belum buat biaya anak, istri, akhirnya ngutang saya. Allah mengatakan tentang orang-orang kaya, orang-orang munafik yang mereka banyak uang dan anaknya. Kata Allah di surat Taubah ayat 85, "Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Nasihat buat orang-orang yang beriman. Janganlah harta, benda dan anak-anak mereka itu menarik hati. Kita takjub, tertengu dengan harta benda mereka, berhasil hidupnya, anaknya semua jadi dokter, anak saya Ustaz cuma lulus SD. Wala tu'jibka, jangan pernah kau tertarik dengan orang-orang seperti itu. Kata Allah, innama yuridullahu an yu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah akan mengazab mereka, dan di dunia ini Allah akan mengazab mereka. Wa tazhaqa anfusuhum kafirin, mereka akan mati dalam keadaan kafir. Yang dimaksud dengan azab yang diterima oleh orang-orang kaya, bukan mereka di penjara, bukan mereka dipukuli, bukan mereka kelaparan, tidak. Azab yang dimaksud adalah kesulitan, keresahan, kebingungan, kegundahan, rasa sakit di hati. Inilah azab dunia yang hadir dan nyata yang dirasakan orang-orang kaya. Contoh tadi tentang orang kaya di Riyadh yang tidak bisa tidur malam, itu salah satu azab harta dan anak-anak. Orang yang tidak punya harta, orang yang alhamdulillah dia cuma kerja jadi kuli, tidurnya enak nggak? Dia nggak mikirin apa-apa. Besok gimana ya? Besok apa kata besok? Orang kaya 24 jam dia tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat memikirkan hartanya. Tapi orang miskin, mereka adalah orang-orang yang bakal masuk surga lebih dulu. Berapa hari mereka masuk surga lebih dulu? 40 tahun. Berapa? 40 tahun berapa? 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga dulu. Kenapa nggak ada yang mau dihisab dia? Mati gak bawa apa-apa. Orang kaya mati miliaran yang dia tinggal. Maka hitung-hitungannya butuh lama untuk mempertanggungjawabkan. Orang-orang miskin bakal masuk surga lebih dulu. Maka dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani riwayat Daruqutni atau Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin.